Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker setiap hari. Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Farida. Oke, sekarang tinggal nunggu saja. Gitu. Seru banget nih guys. Pada pagi hari ini kita ngobrol dengan Mbak Farida. Kita ngobrol tentang masa digitalisasi desa. Halo. Halo, udah? Iya, Udah. ternyata nggak bisa kalau pakai komputer dia. Harusnya pakai HP sayangku. Iya. Hahaha. Oke. Baru ya live Instagram ya? Enggak, tapi maksud aku pengen lebih mudah aja. Ternyata nggak bisa di komputer. Ya. Kayaknya Gimana gimana? baru bangun ya? Enggak Baru lah. mandi ya? Heeh, belum mandi. Jadi khusus acara ini saya mandi. Biasanya nggak mandi. Aduh. Jadi gimana? Ya, So, selamat pagi Mbak Farida. selamat pagi. Kita mulai aja, siap? Ya, boleh. Ya. Oke. Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Hampir keliru nih. Nah, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu seorang pakar di bidang komunitas alam. Kapan? Gak apa-apa sih Mbak, agak lebay dikit memang iya kok. Mbak Frida, apa kabar? Baik, Baik, sehat selalu ya. sehat, alhamdulillah. Sehat. Pokoknya di pandemi ini kalau bisa jangan sakit ya, jaga kesehatan ya. Terutama makan dan minum, jangan lupa. Nah, itu Ya, penting buat yang, kamu. tergantung yang neraktir, Mbak. Iya. Mbak Farida, karena kita baru di live Instagram ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, dipersilahkan Mbak Farida untuk memperkenalkan diri secara singkat dan jelas. Silahkan Mbak. Tadi pokoknya udah. Nggak apa-apa, belum dia, nggak apa-apa dari Mbaknya sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk pribadinya Mbak. Ngapain gitu, Mbak punya apa gitu program. Oke, oke, oke. Oke, saya Farida, biasa dipanggil Ida atau beberapa kawan juga nyebutnya Tamara, tapi bukan Brzezinski ya. Terus Nama sih. sehari-hari saya sibuk di kebun, kami menamakannya saung gitu, belajar bertani sama anak-anak dan lain sebagainya. Itu kegiatan sehari-hari saya. Mungkin itu aja, Ya, Mbak. Iya. ya. Sambil menunggu teman-teman yang untuk gabung ya Mbak ya, kita mulai saja obrolannya karena kan video ini Iya. juga nanti akan kita share di Instagramnya Cirebon Technopreneurs gitu. Mbak Farida, makasih banyak nih atas kesediaannya menjadi bintang tamu untuk kedua kalinya ya Mbak ya. Karena untuk belajar tentang digitalisasi desa itu tidak cukup sekali Mbak Farida itu. Jadi jangan bosan-bosan aja kalau diundang jadi pembicara ya. Ya, yang penting sih ada hijauannya, Mbak. Iya sih ya. Jangan banyak di pleret Mbak. Itu di mana Halo, di kantor, Mbak? ini di kantor baru nyampe. Tadi aku baru meeting dari BBC Mbak. Jadi Oh, nanti kita apa namanya Cirebon Techno itu akan ada program untuk bahasa juga kolaborasi dengan LPK untuk belajar bahasa Korea. Karena memang wow. lagi tinggi Mbak. Itu dan itu menurut aku worth it banget ya 3 juta selama 7 bulan. Itu termasuknya murah gitu loh menurut Iya. aku ya. Buat Jadi ya saya, nanti buat jadi artis Korea. boleh deh Hmm. nanti jadi pelakor ya. Gawat banget kok, gawat ini. Keren Mbak, nggak sebenarnya gitu. Nanti datengin ibu-ibu mampus aku, Mbak. Iya. Kita ngobrolnya santai aja Mbak Farida ya. Iya, iya. Ngobrolnya Santai aja. biar nggak terlalu apa namanya santai tapi serius. Mbak Farida, saya masih karena digitalisasi desa itu bagian dari programnya Cirebon Technopreneurs juga. Nanti kita Wah, juga kalau ya Mbak ya, kita
Nanti insya Allah konsep proposal sudah dibikin Mbak, tinggal pengajuan saja, semoga bisa segera tahun ini, kalaupun nggak tahun ini, karena ini udah September ya Mbak ya, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa awal tahun nanti bisa terlaksana gitu. Berbicara mengenai digitalisasi desa atau desa digital atau pendataan desa biar lebih rapi dan lebih tepat guna, saya rasa ini membutuhkan proses yang tidak mudah, tapi bisa gitu Mbak Farida. Nah, langsung aja tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya membangun digitalisasi desa di era pandemi itu gimana sih Mbak gitu? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Mbak? Karena kan banyak keterbatasan gitu untuk melakukan kegiatan secara lebih leluasa lagi. Nah, menurut Mbak seperti apa gitu? Apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ingin membangun desanya gitu loh di era pandemi ini untuk menjadi menuju desa digital. Nah, gimana tuh Mbak? Ya, oke baik teman-teman. Jadi di era pandemi ini terlepas dari soal masalah virus ya, ada mungkin bisa dibilang kalau boleh dibilang blessing in disguise gitu. Jadi kita semua lebih banyak di rumah, artinya lebih banyak di kampung masing-masing atau desa masing-masing, masih punya banyak waktu ketimbang sebelumnya yang super sibuk di luar gitu ya. Nah, kaitannya dengan data, seharusnya mumpung kita semua sibuk di kampung, gabut gitu ya, kenapa sih kita nggak ngurus kampung sendiri? Mulai dari masalah pendataan. Kenapa masalah pendataan ini selalu menjadi masalah kita ya? Katanya udah kita mau sebentar lagi revolusi 4.0. Semua sudah kita pakai teknologi. Semua orang itu pakainya smartphone, tapi kitanya sendiri nggak pernah, otaknya nggak smart. Jadi semua masih manual, pendataan mulai dari tingkat RT sampai tingkat desa, bahkan mungkin tingkat kabupaten semua manual. Coba cek aja gitu. Itu merepotkan. Satu merepotkan karena tidak mudah ya, tidak mudah untuk mensortir data. Jadi tiap kali ada kebutuhan data itu selalu pendataan baru dan itu kan wasting time. Selain wasting time juga itu rawan terjadinya invalid ya, tidak datanya tidak sah gitu karena selalu berulang itu tidak valid dan siapa yang mencari datanya itu juga bisa dipertanyakan. Sementara kita tadi saya bilang selalu punya masalah data, misalnya kalau mau ngurus apa BPJS, mengurus masalah pemilu, mengurus masalah bantuan dan lain sebagainya itu selalu ribut. Saya kira teman-teman semua pasti ingat ribut-ribut pas bansos kemarin untuk COVID. Wah itu di berbagai desa, berbagai kampung itu ribut. Kenapa saya tidak dapat? Kenapa ini yang ini dapat? Karena gitu, karena datanya nggak pernah clear gitu loh. Siapa sebenarnya yang benar-benar layak mendapat bantuan dan dasarnya apa? Masyarakat kan tidak mengerti gitu. Itu bergantung sepenuhnya kepada atasan ya, perangkat kampung dan desa itu bikin kacau. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin menurun. Jadi ya butuhnya ya pas ada bantuan aja. Kalau setelah itu ya nggak mau partisipasi masyarakat sangat rendah gitu dalam urusan membangun kampungnya karena mereka sendiri sudah tidak punya kepercayaan seperti itu. Nah, balik lagi soal masalah data tadi Mbak Is bilang ini kan butuh proses, ini rumit. Ya dikatakan rumit juga nggak rumit-rumit amat, asal ada kemauan aja. Masalah di kita itu kan masalahnya nggak ada kemauan. Misalnya gini, apa BDES itu menurut aturan Undang-Undang Desa itu harus dicantumkan di baliho di desa, ya kan? Itu aja jarang yang melakukan. Tapi kalau kita melihatnya ngapain sih pakai baliho di desa yang cuma pakai spanduk plastik gitu ya kecil dan orang juga nggak ngerti itu apa. Kenapa kita nggak pakai digital? Kalau kita pakai digital kan sambil sosialisasi, mengedukasi masyarakat, masyarakat akan mengerti dan bisa memberi sumbangan saran kepada pemerintah perihal desanya seperti itu. Dan itu semua bisa, bukan tidak bisa. Masalahnya di kita itu kemauan, karena dana itu ada, cuman prioritasnya yang mana dan kita mau apa itu. Repotnya di situ Mbak Is untuk soal pedesaan. Ada data ini sangat penting bukan hanya bagi pemerintah desa untuk dia gunakan
sebagai basis program, tetapi juga bagi masyarakat. Kalau masyarakat melek data, melek dirinya sendiri, ya mereka aspirasinya akan meningkat untuk membangun desanya masing-masing. Begitu Mbak Is. Iya, itu sangat menarik sekali. Memang kata Mbak Farida tadi aku bilang ribet, karena mungkin nggak ada kemauan ya Mbak ya, tapi kalau dijalanin pasti bisa gitu, meskipun ada tantangan ya Mbak ya. Kemarin dengar-dengar juga kalau itu untuk proses untuk memulainya itu gimana sih Mbak, langkah awalnya gitu Mbak, ketika Mbak Farida sendiri bisa cerita ketika membangun Wangsakerta di Dusun Karangdawa, bisa cerita lagi nggak Mbak di sini gitu loh Mbak, proses dari awal sehingga bisa pendekatan kepada warganya, pendekatan kepada aparat desanya, sehingga program dari Mbak Farida itu bisa diterima oleh masyarakat sana, dan itu juga kan tidak mudah, ya kan? Nah, Iya. tantangan apa aja yang ada di lapangan ketika Mbak membangun program ini gitu untuk pendampingan terhadap masyarakat Dusun Karangdawa yang Mbak bangun di sana, itu gimana Mbak? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau data itu harus dipahami bahwa itu sebenarnya kewajiban pemerintah ya untuk masalah data itu, karena itu ada di dalam undang-undang desa sampai dia harus bikin sistem informasi desa di situ. Jadi kalau pihak seperti kami gitu, seperti yayasan atau LSM, tugasnya hanya mendorong, memberi pengertian kepada masyarakat bahwa ini dibutuhkan dan ini untuk kepentingan kalian sendiri, bukan saya atau lembaga yang nggak punya kepentingan untuk itu, tapi ini untuk kepentingan kalian sendiri yang tadi sudah saya sebutkan ya, untuk apa namanya, punya data basis untuk program-program pembangunan desa seperti itu. Nah, kalau dari pihak luar tentu sangat menantang ya. Kalau pemerintah desa sebenarnya dia mudah sekali, wong dia itu kan yang punya wilayah, dia akan mudah sekali menggerakkan warga itu. Kalau dari luar tentu sangat susah, tentu butuh pendekatan, butuh edukasi gitu. Kalau soal edukasi itu ya dilakukan ya dengan cara berkumpul, terus kita tuh punya masalah apa dan lain sebagainya, terus ya udah kita petakan aja masalahnya, dimulai dengan apa, cari data umum, data khusus yang tematik ya sesuai kebutuhan masyarakat gitu, musyawarah-musyawarah kecil kayak gitu. Nah, soal data apa yang ada di dalam database itu bisa diputuskan bersama-sama, mulai dari data umum sampai data khusus, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya tidak bisa langsung keseluruhan data gitu ya, hanya butuh ini kita tentang pertanian dulu, oke, itu tentang pertanian dulu di data misalnya. Nah, sebenarnya masalah data ini dari pihak pemerintah pusat kan BPS juga punya, Kemensos juga punya, itu terus apalagi itu kan sering melakukan pendataan ke masyarakat. Nah, seharusnya kalau misalnya pemerintah desa agak sedikit cerdas dan punya kemauan, itu kan bisa digabungkan, nggak harus terpisah-pisah seperti itu. Dan itu menjadi milik desa, bukan semata-mata milik BPS atau Kemensos. Jadi desa lah yang punya data dan dialah. Jadi kalau dari orang luar meminta data, dicek kepentingannya apa, tinggal dikeluarin datanya. Oh, yang dibutuhkan ini. Kalau desa sudah punya database. Nah, masalah di kita ini desa itu nggak pernah punya database. Jadi repot, selalu ad hoc, datang program baru pendataan itu aja, terus nanti nggak apa sih, masyarakat juga nggak tahu menau itu tuh apa sebenarnya dan gunanya untuk apa juga. Mereka hanya tahunya oh nanti dapat bantuan. Seperti itu tidak mendidik sama sekali. Begitu Mbak Is. Apa namanya tadi Mbak bilang bahwa itu adalah tugas atau kewajibannya dari desa itu ya Mbak ya, untuk menyiapkan data. Nah tadi kalau misalnya desa tersebut tidak melakukan itu sebenarnya ada sanksi nggak sih Mbak sebenarnya gitu? Kan ujung-ujungnya nanti rakyat yang dirugikan juga, warga masyarakatnya Mbak gitu. Kontrol yang untuk mengontrol desa itu apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Sampai kayaknya setiap desa tuh hampir permasalahannya ya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada dari atasannya yang mengontrol kinerja dari desa itu, ya repot juga gitu. Apa bupati ya Mbak ya, atau dinas atau apa sih Mbak sebenarnya Mbak gitu. Jadi Ya. kalau misalnya Mbak Farida bekerja sendiri gitu tanpa kolaborasi dengan yang lain, ya kerjanya capek sekali gitu, berdobel-dobel capeknya Mbak gitu loh, untuk menyadarkan mereka, minimal menyadarkan aja kan
itu juga butuh proses juga, butuh waktu juga, dan itu tidak mudah gitu. Apalagi Mbak 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 Farida bilang bahwa untuk proses pembentukan data itu membutuhkan waktu 6 bulan. Nah itu kan nggak lama juga Mbak gitu. Prosesnya hampir setengah tahun. Nah, itu gimana sih Mbak yang harusnya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri Mbak? Ya, seharusnya kan di pemerintah selalu ada evaluasi kan. Ya Ada Mbak. ya, ya seharusnya tentu saja mereka punya punya evaluasi kan, evaluasi yang reguler lah. Saya nggak tahu evaluasinya seperti apa. Jadi saya apa sih kalau soal sanksi itu pihak pemerintah yang sanksinya seperti apa mereka sendiri yang harus karena itu kan amanat ya, amanat undang-undang seperti itu. Nah kalau soal waktu, waktu itu tergantung. Oh Misalnya gini, tergantung. iya, kalau kami itu kan 6 bulan, ya yang mengerjakannya anak-anak, ya kan. Kedua, kepotong bulan puasa dan lain sebagainya. Dan ini benar-benar swadaya. Coba bayangin kalau misalnya pemerintah desa kan punya kewenangan, dia bisa dong menggunakan dana dan juga sumber daya manusianya. Kalau masyarakat sudah percaya, ya mereka mau, nggak perlu bingung urusan urusan dana sebenarnya itu kan selalu excuse-nya dari pemerintahan nanti nggak ada dananya segala macam loh. Dana itu besar tinggal kamu mau mengalokasikannya atau tidak gitu. Nggak usah takut nanti ini takut minta dana masyarakat loh. Nggak usah takut masyarakat minta dana. Tergantung kalau mereka yakin bahwa ini untuk kebutuhan mereka, ya bareng-bareng aja. Tuh selama ini juga kalian juga sama digaji ya. Masyarakat juga paling tidak itu ya berhak untuk makan minum, masa harus bekerja Tanpa di tanpa ya kayak gitu. Jadi artinya sebenarnya tidak ada masalah itu. Itu masalahnya cuma di soal political will dari pemerintah untuk dia benar-benar membangun desanya atau daerahnya itu bersama-sama dengan masyarakat. Itu saja. Jadi yang tadi waktu proses pengumpulan data itu kondisional ya Mbak ya, tergantung Ya. dari SDM dan kesiapan dari apa namanya perangkat yang ada di sana, desanya, masyarakatnya gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya pengen cepat nih Mbak untuk melakukan pendataan kepada desa, karena ini kan kita lagi berbicara pengumpulan data, itu berapa Mbak? Kalau kisarannya gitu, 1 bulan cukup nggak Mbak untuk pengumpulan data ketika didukung oleh aparat desa juga, terus dananya juga ada, cukup nggak dengan DM yang mumpuni juga 1 bulan? Uh, Tergantung Mbak, nggak bisa seperti itu sebulan 2 bulan nggak bisa dihitung seperti itu karena tergantung item yang mau didata apa kayak Oke, gitu. oke. Ya kan patut juga disadari bahwa masyarakat juga dia punya banyak kegiatan kan, bukan cuma pendataan itu harus dihitung gitu. Tapi lihat soal soal timing ya, itu ya itu dimusyawarahkan bersama. Kalau misalnya di kemarin itu 50 item itu seharusnya kalau dengan SDM yang bagus ya sudah dewasa gitu, sudah terlatih dan juga soal sarana yang mendukung. Sarana itu maksudnya komputer untuk input data ya. Iya itu 2 bulan aja selesai Mbak. 2 bulan ya. Kalau iya untuk item banyak seperti itu 2 bulan aja selesai. BPS itu cepet kok kalau ngadain apa pendataan ya karena itu tergantung dengan item apa yang dibutuhkan data apa yang mau dimasukkan ke dalam database kayak gitu. Mbak, aku pernah dengar Mbak bahwa ya tadi di awal juga disinggung bahwa untuk data yang di wilayah Ciayu Majakuning itu kan masih amburadul Mbak ya. Sebenarnya ada nggak sih desa percontohan yang minimal itu sudah jalan gitu untuk melakukan program digitalisasi desa Mbak? Menurut pengetahuan Mbak gimana Mbak? Untuk wilayah kabupaten dan kota itu di mana Mbak desa yang sudah menerapkan itu Mbak? Ada nggak sih gitu? Setahu saya di Cirebon atau Ciayu Majakuning itu nggak ada tapi yang sudah banyak nggak ada Mbak yang sudah banyak melakukan pendataan punya satu data gitu ya desa itu punya satu data itu di Jawa Tengah sudah banyak di Jogja bahkan di luar Jawa itu sudah sekitar kalau menurut analisis kawan saya yang bergerak di isu data desa ini sudah ada 400 desa di Indonesia tapi baru 400 coba bayangkan desa itu ada sekitar 70.000 desa di Indonesia dan yang baru melakukan pendataan itu 400.
desa. Yaitu tadi karena kemauan, juga kadang-kadang ini masalahnya sangat politis. Wah, jangan didata, nanti kita kalau ketahuan kita sudah pada sejahtera, tidak ada lagi kita bantuan dari pemerintah pusat. Wah, itu merepotkan. Kayak gitu cara berpikirnya. Ya Mbak, itu Mbak udah bisa menjamin Mbak, nggak ada satupun desa di Ciai Majakuning yang mempunyai data yang baik gitu, yang terintegrasi dengan baik gitu datanya. Itu yakin banget Mbak. Sejauh yang saya tahu, informasi dari jaringan, dari teman-teman di wilayah Ciayu, Majakuning, nggak ada. Sedih banget sih Mbak Farida. Enggak, Ya masalahnya gini, gitu. apa namanya, desanya itu sekarang itu kan kalau di Cirebon sendiri kan sampai apa, gedungnya tinggi-tinggi, bagus-bagus, sampai miliaran gitu. Masa sih ngurus data aja nggak bener gitu loh Mbak. Duit ada, Ya, SDM gitu. ya itu Gemes tadi jadinya tuh. karena nggak punya kemauan dan menganggap bahwa oh nggak usah pakai data kayak gitu aja kita jalan kok, nggak membutuhkan, tidak merasa tidak punya kepentingan dengan data. Meremehkan juga atau mereka tidak tahu gitu pentingnya sebuah data Mbak. Bisa jadi bukan tidak tahu, Mbak, tahu karena setiap kali perencanaan program itu kan harus pakai data, tapi nembak semua kan. Bahkan contoh aja sederhana, profil desa itu banyak isinya itu nggak sesuai dengan di lapangan. Hmm. Gitu. Jadi kalau begitu, Mbak mau ada program apa lagi Mbak selain di apa namanya di Karangdawa itu? Mau melebarkan sayap kemana lagi nih gitu? Maksudnya selain kita juga nanti akan kerjasama ya Mbak ya, kolaborasi dengan Cirebon Technopreneurs gitu. Karena saya juga ngerasa terpanggil juga, apalagi ini terkaitannya dengan digital kan, digitalisasi desa. Kami ingin punya partisipasi gitu dalam rangka membangun desa yang khususnya di wilayah kabupaten dan kota Mbak gitu. Nah, apa ada rencana apa lagi Mbak yang akan Mbak lakukan dalam rangka untuk program apa pengembangan digitalisasi desa di wilayah Tiga Cirebon ini? Kalau dari sisi kami terbuka ya, terbuka misalnya gini. Kalau ada orang yang atau dari pemerintah desa, oh saya ini desanya pingin punya data yang lebih baik. Ya hayu kita kerjasama aja, tapi kami hanya tidak bisa mendanai ya, kami bukan organisasi donor ya. Paling kamu mau apa sih warganya atau tim pendataannya dilatih, ya hayu bisa gitu. Cuman seluruh sarana dan prasarana harus ditanggung oleh desa setempat kayak gitu. Kami hanya bisa itu karena kami hanya apa sih hanya punya SDM ya, SDM. Terus kami mendorong anak-anak muda juga untuk punya keahlian itu, jadi dia bisa bergerak di desa masing-masing untuk mendorong data desa yang lebih baik seperti itu. Oke, Mbak, aku mau bertanya tentang teknik nih, Mbak. Untuk kemarin Mbak sudah melakukan pendataan di Karangdawa. Sebenarnya butuh berapa biaya sih? Butuh berapa gitu biaya yang dikeluarkan ketika melakukan pendataan tersebut, Mbak? Pengalaman Mbak kemarin di Karangdawa. Dari mulai awal sampai berikutnya data tersebut gitu. Data yang paling besar itu sebenarnya untuk sarpras, sarana ya. Sarana prasarana itu komputer misalnya, jelas misalnya kalau 700 KK harus berapa komputer yang siap untuk input data. Input data spasial termasuk sosial ya kan. Selain laptop itu dia butuh PC ya, PC untuk database. Karena kalau laptop itu kan kecil dengan spesifikasi yang berbeda gitu, karena untuk foto satelit dia kan menggunakan geospatial information system ya, jadi menggabungkan antara data sosial dengan data spasial. Jadi sekali klik itu misalnya titik di satu desa ini sekali klik nanti kelihatan rumah dan termasuk data sosialnya tergantung kebutuhan pendataan. Nah itu terus butuh yang namanya apa itu GIS tracker ya, saya lupa itu namanya, ada alatnya itu tidak mahal juga, satunya hanya 1,5 juta itu untuk tracking apa foto satelit gitu. Terus membutuhkan paling printer dan kamera termasuk ATK ya, itu dibutuhkan. Itu dari sisi sarpras, tentu aja harus ada ruang khusus untuk pendataan yang dia butuh koneksi internet yang cepat karena dia memakai jaringan internet.
Oke. Kalau dari sisi SDM, karena kami semua swadaya, jadi tidak terlalu makan banyak biaya karena makan minum itu ya dari masyarakat yang sudah apa sih bersetuju untuk udah kita punya pendataan ini. Jadi itu Jadi nggak gak usah ya. ya nggak terlalu pusing sebenarnya kalau soal data. Sekali lagi kalau punya kemauan itu pemerintah desa yang punya anggaran sampai 1-2 miliar itu kan menyisihkan 100 juta aja cukup untuk satu desa menurut saya ya. Satu desa bayangin ya desa beda-beda ya. Misalnya kalau di satu patok itu warga desanya sekitar 4 ribuan. Desa lain yang lain ada cuman sekitar 1.000. Seperti itu tuh beda-beda. Bergantung kepada desanya. Di desa di Wonosobo itu dia merekrut anak-anak muda untuk melakukan pendataan dan dia memberi insentif ya bukan gaji per satu kuesioner itu 10.000 misalnya seperti itu tinggal dikali berapa kuesioner kayak gitu. Kalau orang udah punya keahlian sekarang kan zaman digital nggak perlu pakai kuesioner tertulis lagi sudah pakai smartphone dia bikin itu ya Ya, aplikasi dodok. tinggal klik. Iya, tinggal di-download. Sebenarnya itu mudah sekali gitu. Ya itu tadi, masalahnya itu di kemauan, di political will dari pemerintah seperti itu. Iya. Jadi yang saya mungkin perlu ditegaskan kembali nih Mbak, untuk biayanya itu yang dilakukan oleh Mbak Farida itu lebih ke swadaya ya, satu ya. Jadi akhirnya meringankan beban biaya dalam rangka pengumpulan data tersebut. Terus yang kedua, sarana prasarana yang dibutuhkan itu ya komputer, wifi, sama printer ya Mbak ya, cukup itu ya Mbak ya, yang sama ruangannya. Jadi sebenarnya swadaya lagi ya 100 juta tuh kelebihan gitu loh Mbak. Bener nggak? Paling hanya beberapa kalau sama komputer taruhlah 10 juta gitu. Itu cukup ya Mbak sebenarnya Mbak ya, misalnya. Ya kan? Udah Kalau berarti kalau PC yang bagus untuk database itu dia butuh budget sekitar 20 juta. Sorry, 73 gitu. 20 juta. Ya, PC yang bagus ya. Tapi PC yang biasa aja bisa kan? Maksudnya yang penting untuk yang misalnya ada yang 6 juta juga itu loh bagus Mbak. Nggak harus yang mahal-mahal banget, bisa kan Mbak untuk sarana Iya, prasarananya. tapi nanti bermasalah di kecepatan, Mbak. Kecepatan RAM ya. Kayak gitu sama di hard disk itu karena kita Ya, pakai foto satelit. berarti yang punya Mbak juga itu 20 juta harganya untuk yang PC-nya. Enggak, punya saya cuman 7 juta tapi itu jadi bermasalah. Lambat loading. Oh, lambat loading. Jadi kalau pengen dia cepet, yang 20 Iya, juta gitu ya. Yang 20 kalau juta. pengen cepat iya. Oke. Mbak Farida, saya melihat Wangsakerta ini kan membuka. Tadi Mbak bilang, siapapun yang mau kolaborasi dengan Wangsakerta, itu kita bisa ya. Yang penting sarana prasarana difasilitasi oleh desa tersebut. Karena Wangsakerta bukan suatu lembaga yang profit gitu kan. Gitu. Jadi hanya sosial aja, melakukan pendampingan terhadap ya tadi desa gitu termasuknya. Nah, sebenarnya melihatnya juga di Wangsakerta tuh banyak yang datang gitu. Orang mau lihat, orang mau studi banding, anak-anak mahasiswa juga kayak KKM juga melakukan apa namanya kegiatan di sana. Itu sebenarnya ada dampaknya nggak sih Mbak ketika Mbak membuka itu kepada orang lain? Ada nggak sih yang keluar dari sana udah melihat nih cara kerjanya Wangsakerta, kemudian hasilnya udah tahu? Ada nggak yang sudah mengimplementasikan itu gitu loh Mbak? Atau hanya sekedar So, pengetahuan saja? kalau soal pendataan, beberapa desa kan sudah pengen lakukan, tapi mereka itu masalahnya semua dana hampir sebagian besar dana desa itu habis untuk menangani masalah COVID sekarang ini. Kalau dari pemerintah desa ya, kalau dari anak-anak muda itu ya mereka itu kan kami dorong untuk membuka ruang-ruang belajar di desa atau kampungnya masing-masing. Dan itu alhamdulillah mereka sudah berjalan kayak gitu. Uh, jadi ada ya Mbak ya, maksudnya apa namanya real gitu, program real dari dampak dari orang Wangsakerta terus akhirnya mengimplementasikan kan gitu Mbak. Itu maksud aku gitu loh Mbak. Jadi biar apa namanya bisa
enak ngelihatnya gitu. Sebenarnya orang yang kesini tuh mereka mau melakukan nggak sih ya? Jangan hanya cuman pengen ngeliat-ngeliatnya aja gitu. Meskipun tidak mudah ya Mbak ya untuk melakukan Iya, itu kan. ya. Ya tidak Ah, ah, mudah. Ha. Terus gini, kadang-kadang banyak orang pengen pengen gabung, tapi kan kami selalu sarankan kalau belajar oke, tapi ndak usah di stay di Wangsakerta. Kamu harus membuka di kampungmu sendiri, itu yang disarankan. Karena ya iya, Wangsakerta itu apa? Itu cuman tempat belajar aja. iya. Mbak Farida, saya sangat tertarik. Saya orangnya komitmen, Mbak. Saya kan waktu pertama kali ketemu sama Mbak Farida gitu, ayo Mbak kita kolaborasi gitu. Meskipun untuk kolaborasi itu kan butuh proses Mbak Farida ya. Nah, insya Allah gitu yang kemarin kita bahas itu, semoga bisa ya. Dan kita sudah sharing juga jadi pertama itu kan kita mengadakan webinar yang mana pesertanya itu adalah anak muda. Jadi kita mengkader anak muda itu untuk menjadi pejuang-pejuang di desanya masing-masing gitu loh Mbak. Nah, jadi pesertanya itu adalah OKP yang ada di wilayah tersebut, kan ada yang wilayah kecamatan dan desa juga Mbak ya gitu. Nah, dari sana nantinya ada sambutan dari keynote speaker dari bupatinya karena kita kabupaten, kemudian nanti ada sambutan dari 3 pembicara dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, terus dari yang Mas Teguh ya, yang dari Panggung Harjut yang di Pak Desa Wahyudi, Klaten itu, Pak Wahyudi, iya, iya Pak Wahyudi dari Desa Panggung Harjo. Panggung Harjo, kemudian ada Mbak Farida juga gitu. Nah setelah webinar nanti kita mengadakan pelatihan karena untuk ke desa itu kan butuh bekal Mbak ya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk orang datang, jadi agar apa yang menjadi tujuan kita tuh bisa berjalan dengan lancar dengan adanya pembekalan tersebut gitu. Jadi nanti ada digitalisasi desa itu hari nanti dari timnya Mbak Farida dan kawan-kawan yang ngisi. Kemudian yang kedua ada digital campaign-nya juga dari Nyimas Akademinya. Gitu Mbak Farida. Dan kolaborasi ini ya saya akan benar-benar perjuangkan semoga bisa terlaksana gitu loh Mbak gitu. Karena kan memang ini ada dananya gitu. Semoga ya Bismillah lah Mbak gitu. Aku kalau masalah pemberdayaan tuh ya memang kalau pengen biar orang sadar ya harus dilakukan pemberdayaan dan memang orang benar-benar orang yang mau gitu. Jadi nanti peserta itu Mbak tidak hanya ikut tapi kita ada MOU-nya. Jadi setelah melakukan pelatihan ini kalian tuh harus mengaplikasikan mengimplementasikannya kepada desa masing-masing gitu loh Mbak. Itu ada MOU tersebut. Jadi kita bisa mantau gitu loh dengan udah tanda tangan MOU ya udah itu jadi binaan kita nantinya kan gitu ya Mbak ya gitu. Jadi peserta pasti ada 40 orang gitu. Nah sekarang potensi-potensi desa apa aja sih yang Mbak temukan selama di Karangdawa itu Mbak gitu. Akhirnya ya tadi data itu sangat penting bagi warganya sendiri. Apa yang temuan-temuan apa yang Mbak dapatkan di sana? Ya, potensi itu kan tidak hanya bentang alam ya. Bentang alam itu misalnya pertanian, lahan perkebunan, peternakan, itu potensi yang sifatnya bentang alam. Tapi kita juga harus melihat potensi lain, misalnya dari SDM. SDM-nya punya keahlian apa aja. Nah, itu juga bisa jadi potensi yang menjadi concern pemerintah untuk kemajuan desa. Nah, itu jarang sekali dilirik oleh pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu hanya terfokus yang saya lihat ya untuk misalnya bangun jalan, tapi bangun jalannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan misalnya jalan seperti ini, jalan di ini harus dibangun. Soalnya kalau tidak ada jalan ini, petani itu susah mengangkut sayurannya atau hasil pertaniannya. Tidak ada sangkut pautnya, jadi tidak ada analisis terlebih dahulu kenapa satu jalan itu dibutuhkan selain soal butuh jalan yang lebih bagus ya, seperti itu. Nah, potensi lain dari SDM dan juga bentang alam juga mungkin sampah itu bisa jadi potensi. Kalau tidak salah yang desa Panggung Harjo Pak Wahyudi itu malah dia mengolah dari hasil sampah. Kita kan sampah, ya sampah di Cirebon ini kan gila ya. Tuh lihat di Kopi Luhur, di kota itu. Kalau pemerintah itu melihatnya potensi baik yang organik dan non organik itu kan sangat bisa. Yang non organik dijadikan apa, yang organik dijadikan pupuk misalnya. Sekarang ini kan petani sangat kesulitan pupuk.
karena pupuk subsidi terbatas gitu, apalagi aplikasi kartu tani juga tidak mudah. Nah itu kenapa tidak dimanfaatkan, dikumpulin aja itu sampah organiknya dan dijadikan pupuk seperti di Surabaya. Risma itu kan luar biasa, dia cuma punya pabrik pengolahan sampah dan warga gratis mendapatkan pupuk. Wih, itu luar biasa. Nah kita ini susah sekali untuk seperti saya juga sebenarnya rada bingung dengan pemerintah ini kayak gitu. Aduh Mbak, menyedihkan sekali. Sebenarnya kan di setiap pemerintahan daerah itu kan ada dinas lingkungan hidup. Itu kemana aja kerjanya, ngapain aja gitu loh Mbak kalau kayak gitu. Ada dinas kebersihan juga, khusus loh dinas kebersihan juga. Aduh, Iya. gemes ya Mbak. Saya tidak paham, mungkin ya tugasnya Mbak Is itu untuk ngajak-ngajak, ayo si Pak ini punya potensi nggak diurus kayak gitu. Enggak, kalau berbicara pemerintah tuh kadang tuh mereka hanya nomenklatur aja gitu loh Mbak. Jadi tidak ada apa namanya follow up dari kegiatan tersebut. Yang penting dana itu ya nomenklatur udah dilaksanakan, udah selesai gitu. Tidak ada tindak Iya. lanjutnya. Dan Ya kalau udah ranahnya banyak dari kita itu melakukan sesuatu itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi iya, tidak punya dedikasi untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, impact ya, dampak dari suatu program atau kegiatan tidak pernah dihitung. Yang dia hitung adalah hari ini melakukan pelatihan ini, foto-foto, dokumentasi selesai. iya itu Itu kalau kalau seperti itu ya, ya nggak nomenklatur usah, iya, nggak usah ngomongin kemajuan. gitu kan. Aduh, jadi aku kemarin tuh diskus dengan mantan Dirjen Kebudayaan, Pak, kenapa sih kok Dinas Kominfo seperti ini gitu melakukan apa namanya launching apa namanya gerakan 1000 startup gitu. Jadi mereka hanya mengumpulkan, mendatangkan, setelah itu ya udah masing-masing gitu. Jadi tidak terukur dari sini kemana-kemana gitu tuh enggak sama sekali. Ya, itu bukan tugasnya, yang penting kegiatan selesai, nomenklatur ada pertanggungjawaban katanya. Gitu ya, iya katanya, aduh ya, gimana mau maju Mbak kalau kayak gitu semua modelnya Mbak gitu, sangat menyedihkan sekali. Tapi kan nggak Iya. semuanya begitu kan Mbak. Contohnya ada Risma, ada Pak Ganjar gitu loh. Harusnya kan kepala daerah yang lain juga mencontoh itu, gimana caranya biar di daerahnya gitu loh Mbak. Jadi Ya banyak dari kita itu baik pemerintah maupun non pemerintah terjebak sama yang namanya event. Jadi iya, hanya menjadi event organizer. show off Mbak, show Iya. off aja. Hanya kelihatan besar mengadakan kegiatan dan itu mubazir. Padahal di dalam agama kita itu dilarang mubazir. Betul Mbak. Ya saya tadi Mbak bilang ya udah itu tugasnya saya mencoba sekuat tenaga saya. Kalau kita yakin dan selalu minta bantuan Tuhan ya agar bisa membantu memberikan kelancaran gitu loh Mbak untuk membukakan hati juga kan dari kedua pihak gitu. Kalau misalnya hanya kita aja yang ngegas, yang diajaknya nggak ngegas ya nggak ketemu Mbak, sama aja bohong. Betul. Aduh ya Allah, itu dari satu sisi, banyak satu sisi lainnya kayak Mas Dedi Kampleng, dia ngomongin kampanye kan tentang masalah seni juga nggak diurus, padahal Cirebon itu akan seni dan budaya, itu sudah menyedihkan sekali Mbak. Jadi banyak sekali PR-nya sebagai pemerintah daerah sebenarnya Mbak ya, gitu. Dengan dibantu kepala dinas, sebenarnya harusnya ya bisa apa ya, bisa ada kemajuan dikit gitu loh Mbak. Capek deh Mbak kalau ngomongin kayak gitu. Jadi saya pribadi Mbak, kalau saya pribadi gini, ya udah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan meskipun tanpa mereka. Yang penting kita sudah koordinasi, mengundang, tugas kita untuk mengkoordinasikan. Jangan sampai kamu kok jalan sendiri. Enggak, kita kan sudah ngirim surat gitu. Kalau misalnya mereka mau datang berkolaborasi, hayu. Kalaupun enggak, ya kita jangan mengandalkan mereka, yang ada makan hati Mbak. Bener nggak sih kayak gitu kan? Ya. Gitu. Seperti yang Mbak lakukan kan, ya udah, hanya apalagi masalah desa, kampus, apaan gitu, nggak ada actionnya, cuma pengennya aja, itu sama aja bullshit gitu loh Mbak. Aku nggak tahu nih, aku jeblak aja gitu loh Mbak, bener. Terus saya kalau misalnya ada ya nggak masalah, ini kan aspirasi dari kita sebagai warga, bener nggak sih? Ya nggak gitu. Kalaupun Ya, misalnya kalaupun misalnya ada koordinasi gitu, lihat aja kegiatan kita selama ini kan gitu Mbak. Kita kan sudah ada portofolio yang kita bangun kan gitu toh gitu. Nah, lanjut begini Mbak.
Nah, saya kan untuk program ini kan ingin melibatkan anak muda, ya kan? Karena harusnya yang bergerak ini ya pemuda itu kan istilahnya jumlahnya banyak gitu, Mbak. Hampir 60% itu adalah anak muda dan milenial. Dan harapan Mbak Farida apa kepada mereka gitu loh, Mbak? Khususnya untuk generasi muda milenial itu agar kembali kepada desanya, membangun desanya dan mencintai desanya dan ya tadi kita membangun ya bisa bermanfaat untuk daerah sekitar gitu. Apa Mbak harapan untuk anak muda zaman sekarang, Mbak? Iya, anak muda itu kalau saya sih masih berharap ya, masih ada harapan mereka bisa kritis melihat situasi sekitar, masih bisa kritik dengan mengkritik para pemangku kebijakan yang menurut mereka membuat mereka kurang puas lah. Itu artinya masih ada harapan, berarti mereka melihat satu situasi ideal yang seharusnya dengan yang terjadi gitu. Cuman hanya bicara kritik itu tidak cukup untuk perubahan. Jadi yang namanya perubahan sosial itu harus ada tindakan sosial. Seperti Bu Is tadi, ya lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Jangan cuman ngomong, bikin event sana sini itu sama aja. Kalau kita sibuk bikin event, itu sama aja kita melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kritik, event organizer, ya kan? Kan tidak mau seperti itu. Jadi jangan sama dong, lakukan, menghitung impact, tidak hanya menghitung kebesaran show off kegiatan seperti itu. Mulailah bersabar, kembali ke kampung-kampung, ijazah sudah didapat, bukan berarti terus kamu harus keluar kampung. Lihatlah potensi di sekelilingmu dan kamu bisa bergerak di situ. Sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan lagi sibuk berharap jadi maaf PNS gitu atau kerja di pabrik. Ya ini aja apa sih di berapa lokasi PNS itu ditunda kok gitu loh. Jangan berharap pada sesuatu yang di luar apa yang bisa kita lakukan dulu. Tapi bukannya haram ya mau jadi PNS, ya terserah aja. Cuman tetap pada idealisme di awal kayak gitu. Itu Mbak Is. Iya, kalau saya sih gini Mbak, saya selalu mengkampanyekan tentang pentingnya digitalisasi desa dan penguatan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa. Makanya setiap saya diskusi dengan ngobrol bareng BEM, diskusi dengan ngobrol bareng komunitas, saya selalu selingi itu. Saya selalu nitipin tentang digitalisasi desa. Apalagi ketika ngobrol bareng BEM itu kan mereka pas kemarin tuh lagi KKM, tolong dong gitu, kita peduli pada desa kita, tolong dong angkat tentang digitalisasi desa gitu. Kalau ingin kita jadi pembicara, nanti bisa kolaborasi dengan Bang Sakerta juga. Selalu Mbak, saya nggak bosan mengkampanyekan itu Mbak. Gitu. Kadang mereka juga akhirnya, oh iya ya pentingnya digitalisasi desa, ada yang nggak tahu juga gitu. Jadi saya sih nggak bosan Mbak gitu. Yang penting apa yang acara-acara dari Cirebon Technopreneurs ini ya intinya memberikan informasi-informasi yang positif gitu loh Mbak. Dan syukur-syukur itu bisa bermanfaat dan akhirnya dilaksanakan bagi pendengarnya gitu loh Mbak Farida. Kalau saya sih itu yang bisa saya lakukan sekarang gitu loh Mbak. Karena kan ya tahu sendiri saya juga rakyat biasa gitu kan ingin melakukan suatu perubahan ya semampu saya. Saya ketika ada media dari Cirebon Technopreneurs ini lewat CT Media ya saya sampaikan itu gitu loh Mbak. Entah siapa goalnya kepada siapa ya kita lihat aja nanti gitu. Kita juga tidak memaksakan juga Mbak Farida. Itu sih gitu yang saya komitmen saya gitu loh Mbak gitu. Makanya saya selalu ayo Mbak kita kerja bareng, kita kolaborasi gitu. Apalagi nanti kolaborasinya dengan KNPI gitu Mbak ya gitu. Dan karena pemuda itu kan sebagai garda terdepan kan gitu. Ada apa namanya peran sebagai agent of controlnya juga sosial dan agent of change-nya juga gitu. Makanya kalau untuk melakukan sebuah perubahan harus ada tindakan sosialnya. Jangan diem aja, jangan jadi pemuda yang apatis, jangan menjadi pemuda yang apa namanya cuek gitu loh Mbak. Kepekaannya itu kadang kurang. Nah, Mbak melihat anak muda seperti itu gimana sih Mbak? Saya kadang tuh gemes gitu loh Mbak. Anak muda kita itu sebenarnya sudah melek teknologi dalam pengertian semua pegang smartphone ya. Meleknya tapi buat main game kayak gitu. Padahal apa sih kalau teknologi itu kan hanya alat dan teknologi itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kuasain alat itu untuk
kepentingan masyarakat secara luas dan juga dirimu sendiri. Jangan kita tuh cuma jadi konsumen aja, konsumen dari teknologi yang nggak ngerti teknologi itu terus bisa digunakan apa untuk kebaikan. Ini hanya sibuk di situ. Kalau saya lihat nih ya, maaf mahasiswa misalnya, dia punya laptop, tapi dia Excel nggak nguasain, PowerPoint nggak nguasain, apalagi akses. Pokoknya ini mahasiswa belajar apa? Jangan-jangan dia bikin makalah aja copy paste semua kayak gitu. Jadi isinya laptop tuh apa Mbak? YouTube semua, download itu, ha? Ya, jangan-jangan begitu doang. Isinya apa namanya film-film yang lagi sinkron apa nih gitu loh. Tapi saya yakin sih Mbak, saya bersyukur ketika apa namanya melihat aktivis ya, karena saya juga dari aktivis, saya melihatnya ketika mereka sudah gabung di kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi kepemudaan, insya Allah Mbak ada benernya dikit gitu Mbak, maksudnya dalam arti kan ada program kerja gitu dari tanggung jawab mereka sebagai apa namanya aktivisnya gitu, karena kan terkait dengan ADRT terus program kerja, dan itu ada Mbak. Jadi saya lihat tuh kalau aktivis itu ada program kerja, ada kegiatan, nah saya lihat seperti itu Mbak, tapi nggak tahu mahasiswa yang nggak aktif yang lainnya gitu loh Mbak. Jadi ya tadi penguasaan terhadap Microsoft Office juga anak muda juga kurang gitu loh Mbak. Bener nggak sih? Harusnya kan mahasiswa itu ya Excel, Word, ya minimal Microsoft Office lah itu udah apa di luar kepala kan gitu ya Mbak ya. Tadi saya ketawa aja, masa mahasiswa nggak ngerti Excel sama PowerPoint, terus mereka presentasinya pakai apa gitu ketika jadi mahasiswa. Repot kan. Itu ini kita ngomongin revolusi 4.0, PowerPoint aja kagak ngerti gimana bikin grafik, gimana apa sih Excel terus convert ke PowerPoint. Waduh, bahaya ini. Jadi kalau ngomongin digital nggak usah jauh-jauh ke pendataan digital, yaitu lebih rumit. Nguasain Excel aja dulu. Excel, Microsoft Office ya, itu kan macam-macam dikuasain, bisa nggak? Ya, betul. Kita ini bikin makalahnya jarang ada data sih, jadi begitu. Iya. Tapi saya yakin deh Mbak, apa namanya, memang tidak mudah gitu untuk maju, tapi minimal ada model seperti role model sebagai Mbak Ibu Farida, itu bisa lah. Aku merasa bersyukur gitu ketemu sama Ibu Farida yang bisa memberikan contoh kepada, khususnya bagi saya menjadi inspirasi juga gitu. Kalau misalnya aku nggak ketemu Ibu Farida, mungkin masalah digitalisasi desa juga aku nggak terbuka, tidak ada insightful-nya, pencerahannya gitu. Kalau saya pribadi yang pernah di Jakarta Lama itu, saya kan kenal udah ada Kementerian Desa ya Mbak ya, tapi ketika mau masuk ke sana, mau akses programnya, lagi-lagi Mbak itu harus yang benderanya hijau, sedangkan saya kuning, ya nggak bisa garap Mbak. Ya itulah Mbak, salah satu yang menghalangi kemajuan Indonesia. Jadi masalah politik sampai di tingkat desa itu membuat kita itu terpecah, itu aneh sekali. Jadi orang desa itu dulu dia apa sih milihnya siapa, sampai sekarang itu nggak mau kerjasama, itu kan aneh. Jadi gimana ya orang Indonesia ini, putih merah hijau, udahlah saya campuran, nggak usah pusing putih merah hijau, ribet sekali. Jadi kan juga udah diplot gitu loh Mbak. Misalnya ini partai A, ini partai B, partai C gitu. Jadi di luar partai itu susah untuk mengaksesnya gitu loh. Kayak dana PKH aja kan dipegang sama merah nih Mbak. Jadi orangnya gitu. Aku tuh kadang ini kok begini ya cara kerjanya. Jadi ketika sudah di pusat kan harusnya udah siapa aja bisa dirangkul, tapi tetap sih Mbak, lagi-lagi politik ya seperti itu gitu loh. Jadi berkapling-kapling gitu Mbak, susah Mbak untuk berubah itu Mbak Farida. Yeah, that's the fact in Indonesia di plus 62. Warga plus 62. Gini Mbak, aku tuh selalu ngikutin apa namanya instastory WhatsApp-nya Mbak gitu kan. Mbak tuh sering bukan mengeluh ya, dalam arti curhat gitu melalui apa namanya yang di story-nya WA itu loh. Sebenarnya yang sedang sekarang Mbak rasakan tuh apa sih Mbak selama kerja-kerja sosial seperti ini gitu loh? Apa sih yang menjadi kendala besarnya tuh apa Mbak bagi Mbak Farida sendiri, dan
harapannya apa sih Mbak gitu loh. Kendalanya aja dulu deh untuk pribadi Mbak gitu. Yang sangat-sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang sangat Mbak ngerasa, duh aku pusing banget nih dalam titik ini gitu. Apa Mbak sebenarnya Mbak? Kalau boleh sharing. Kendalanya apa ya? Kalau boleh dibilang kendala itu sebenarnya mencari teamwork yang punya dedikasi. Itu yang rumit sekali. Gitu. Oke. Jadi ya setiap orang punya motivasi sendiri, punya tujuan sendiri, punya kebutuhan sendiri beda-beda ya. Tapi ya itu membangun teamwork itu luar biasa susah. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai pada satu, dan itu pun juga nggak bisa. Oh udah dapet nih, nggak bisa karena satu godaan datang orang itu bisa lewat lagi kayak gitu aja. Tapi kalau saya sih ya sudah, orang bisa datang dan pergi, tapi saya tetap di sini, tidak peduli saya, gitu saja. Itu aja Jadi sih. kita masalahnya sama Mbak Farida. Aku juga butuh tim itu yang pas, yang tepat, yang cocok gitu loh Mbak. Akhirnya bisa mengerjakan program-program kita, dan memang itu masalahnya sulit juga, sama gitu, kendalanya sama. Iya. Udah mau nanti ngaturnya juga sulit lagi Mbak. Jadi yang memanage orang itu ternyata tambah sulit. Iya. Kan kesulitan paling utama atau keahlian yang paling sulit itu sebenarnya mengelola ya. Mengelola yang namanya sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya manusia. Karena orang beda-beda. Ada yang dia hanya bisa dan mampu mengisi satu slot yang kita butuhkan untuk jadi narasumber. Karena kalau misalnya dia harus bertanggung jawab mengontrol hal lain, dia nggak mungkin. Dia nggak punya waktu, dia nggak punya kapasitas kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya dibilang Bayis itu manajer harus tahu ini orang faknya kemana, dia pengen belajar apa. Jadi kita tahu menempatkan orang-orang seperti ini kayak gitu akhirnya. Jadi yang apa, dan itu tetap dalam satu, yang terpenting itu tetap satu ini loh tujuan kita. Jadi kalau orang itu melenceng dari tujuan ini, ya sudah dilepaskan, enggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak usah sakit hati terus patah arang karena orang pergi, hasilnya nggak penting itu ya. Kayak gitu. Biarkan aja karena orang beda-beda gitu. Itu saya lama di organisasi itu, terutama dalam 10 tahun terakhir ini ya. Karena sebelum-sebelumnya kan hitungannya kerja ya, beda ya. Kalau kerja itu hitungannya beda, saya bekerja hal itu karena digaji itu, dan satu yang spesifik. Tapi 10 tahun terakhir ini harus membangun tim, membangun macam-macam, dan itu jadi saya tahu apa pola-pola kerja orang itu beda-beda, dan pinter-pinter kita menempatkan dia pada posisi apa, dan bagaimana cara melihat dia untuk mengajak dia tetap pada untuk tracknya gitu. Kayak gitu, Mbak. Iya, Jadi iya benar Mbak. ada itu teman saya itu selalu di WA-nya curhat, susah sekali cari tim kayak gini ya, gitulah. Terus saya ketawa. Udah nggak usah pusing-pusing, yang penting kamunya tetap di jalur yang itu, orang bisa datang dan pergi gitu. Betul, 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 betul. Tapi ya tadi Mbak, memanage orang itu susah, dan menggunakan tim itu kayak jodoh gitu kan, gitu. Jodoh juga ada yang udah dapat, tapi jodohnya nggak lama gitu kan, 3 bulan pergi gitu kan. Jadi apa ya Mbak, kalau kitanya sendiri yang sebagai pionirnya gitu tidak mempunyai komitmen dan konsisten yang tinggi, ya udah bubar nantinya gitu. Bener nggak? Iya. Pengaruh dengan orang yang datang dan pergi itu, karena memang sakit Mbak gitu loh. Kita ngerasanya udah cocok, tiba-tiba dia pergi. Kalau sakit hati dan kecewa itu pasti, kita juga manusia Mbak gitu Mbak Farida gitu. Kayak Jadi diputusin pacar ya? lebih dari itu Mbak, lebih dari itu yang saya rasakan gitu, karena mungkin ekspektasi dari saya pribadi itu besar gitu, tapi ternyata mereka itu Mbak, ekspektasinya yang harus diturunkan. Jadi jangan terlalu sakit hati. Yang membuat kita sakit hati itu karena ekspektasi kita sangat besar, nggak usah gitu. Jadi kalau saya personally ya selalu apa sih, mendidik diri saya sendiri itu harus melihat orang dia itu kesini untuk belajar, bukan jangan melekat dengan
dengan tempat, dengan lembaga, dengan saya nggak usah melekat. Saya selalu tekankan gitu. Jadi asal kamu tetapkan di sini kamu mau berapa bulan belajar, setelah itu kamu pergi di tempat lain dan membangun tempat lain itu lebih baik. Kayak Betul, gitu. betul. Ya mungkin ya akhirnya saya seperti itu gitu loh Mbak. Jadi saya ngerasa sekarang ketika merekrut orang, ini loh kondisinya seperti ini, kita di sini masih baru, kita semuanya di sini belajar. Kalau teman-teman ngerasa, ayo mau bareng-bareng berproses di misalnya Cirebon Technopreneurs gitu, karena kita masih belajar, ayo itu aja mau belajar dan berproses, kan berproses Mbak, ya enggak? Kita kan masih Iya. berproses. Kalau misalnya kalian oke, ya udah kita bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya dalam suatu titik waktu terus dia pergi, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Saya melepaskan dengan ikhlas, itu lagunya Lesti. Wah, Karim. Saya tuh seneng ya Mbak ya. Kenapa sih Mbak yang melakukan ini tuh kadang tuh perempuan. Kepemimpinan perempuan itu ketika di tempat keadaan seperti ini, ya nggak, aku bukan membanggakan diri sendiri ya, seperti Mbak Farida, seperti yang lainnya juga. Ada nilai plus dari perempuan ketika perempuan itu menjadi pimpinan dari suatu lembaga. Mbak melihat fenomena seperti ini seperti apa gitu. Kadang yang laki-laki tuh kadang nggak bisa loh, nggak mampu Mbak. Apa karena kita yang mempunyai multitasking ya Mbak ya, diberikan anugerah sama Tuhan gitu, kita bisa menghandle semuanya dari rumah tangga, apalagi Mbak Farida kan ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, suami, belum masalah yang wangsa kertanya, belum kerjaan yang lainnya. Itu kan sebenarnya komplikated banget Mbak Farida. Nah, gimana untuk perempuan yang di sana, di luar sana, apalagi adik-adik kita yang aktif gitu dalam membangun sebuah komunitas, itu tidak mudah. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Nah itu gimana Mbak melihat fenomena seperti itu gitu loh Mbak? Ya, itu sebenarnya keberuntungan ya. Kalau dibilang keberuntungan di satu sisi, di sisi lain itu juga situasi yang menyebalkan. Jadi karena kita ini perempuan sedari kecil itu kan disuruh ngurus keluarga, ngurusin emak, ngurusin bapak, ngurusin macam-macam termasuk sekolah dan lain sebagainya. Beda dengan cowok. Cowok selalu punya privilege. Dia sekolah saja, nggak dibebani urusan nyuci piring, nggak dibebani urusan ngurus adik misalnya. Jadi itu apa dulu mungkin saya sebel banget gue mulu yang disuruh gitu kan. Tapi pada akhirnya ya itu jadi apa keberuntungan buat aku. Jadi biasa sudah biasa mengurusi banyak hal, sudah biasa mengurusi orang kayak gitu. Jadi sudah lebih lebih tahan mental gitu ya. Nah, itu bedanya dengan laki-laki karena dari kecil dia punya kebebasan yang berbeda, iya, tapi justru bisa jadi melemahkan dia di satu aspek gitu ya. Dia hanya sibuk dengan kacamata kuda soal dirinya sendiri. Saya lebih melihatnya ke sana. Jadi makanya kalau kita yang sudah mengerti begitu, sedari kecil anak-anak itu baik laki-laki dan perempuan dia harus diberi hak dan kewajiban yang sama. Jadi biasa menghadapi apapun tuh tahan mental kayak gitu. Iya, iya. Meskipun tidak laki-laki seperti itu Mbak ya, mungkin ada laki-laki juga yang ngerasa ya biasa ngurus rumah, nyuci piring dan sebagainya, bantu Ya, orang tua. Nah, itu mungkin akan lebih tahan mental juga ya Mbak ya, ketika diposisikan banyak tantangan-tantangan yang dihadapin gitu. Mbak Farida, nggak terasa nih kita udah 1 jam, nggak tahu kita ngobrol apa, yang penting kita saling curhat. Saya sih apa ya Mbak, nggak apa-apa, saya sih ngerasanya semoga aspirasi-aspirasi kita pada obrolan kita pada pagi hari ini didengar gitu kan, dan dimaknanya secara positif gitu. Kita intinya ngobrol ini tuh untuk berkolaborasi dengan siapapun, khususnya pemerintah ataupun anak muda yang ingin membangun desanya melalui program digitalisasi desa. Itu loh Mbak, itu intinya, mengkampanyekan itu. Mau atau nggak mau, ya itu terserah teman-teman, kan gitu ya Mbak ya. Yang penting kita sudah memberikan informasi dan apalagi Mbak Farida sudah ada contohnya nih gitu. Jadi ngomong itu tidak asal ngomong, tapi ada datanya kan gitu Mbak Farida. ya. Nah, Ya. Jadi anak muda itu, Mbak Is, anak muda itu senang main game oke. Kan senang main Excel, senang main GIS, foto satelit juga itu keren loh gitu loh. Ada iya yang keren. teknologi seperti itu. Jadi kalau digital sendiri kan programnya banyak Mbak gitu, apalagi di Cirebon Technopreneurs kan ada Nyimas Academy, mau belajar web yang kata Mbak. Cuman kan kata Mbak Farida
belum arahnya ke sana, katanya kan gitu, butuh untuk literasi digitalnya dulu gitu. Oke Mbak Farida, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita sudah konsepkan bareng bisa terlaksana dengan baik. Sehat selalu untuk Mbak Farida, sukses selalu, dan terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara kita ngobrol bareng yuk, ngobrol pagi yuk gitu. Mbak Farida, terima kasih banyak ya. Salam buat suami. Sama-sama. Ya. Nanti sana